Nah, di pasal 837 ya dalam Majalatul Ahkam Al-Hadiliyah itu dikatakan bahwa hibah ya berlaku, nah, artinya berlaku hukumnya ketika sudah ada ijab dan qabul. Akan tetapi dia baru mengikat keseluruhan, ya, artinya baru terlaksana secara keseluruhan, secara sempurna ketika sudah dilaksanakannya penyerahan. Jadi seandainya ada orang ijab dan qabul terkait dengan hibah, oke, nanti punya saya ini saya kasihkan ke kamu, ya, sahabat, tanah saya kasihkan kamu, rumah saya kasihkan ke kamu. Nah, ini sudah berlaku hibah itu. Akan tetapi dia belum mengikat secara keseluruhan karena belum ada penyerahan dari pihak orang yang wahib atau yang memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan, terutama kenikmatan iman, Islam dan kesehatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh kali ini, pagi kali ini diberikan oleh Allah kesehatan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita yaitu terkait dengan hibah, yaitu sudah masuk pada rukun hibah. Al-mabhatsu ats-tsani ruknul hibah. Jadi rukunnya hibah. Ruknul hibati indal Hanafiyah wa al-ijabu wal qabul qiyasan li'annahu aqdun kal bai'. Jadi rukun hibah ini kalau menurut Hanafiyah, nah, itu ada ijab, ya, qabul, nah, karena dia akad seperti bai'. Wa kadzalika al-qabdu ruknun kama fil mabsut li'annahu la budda minhu thubutil milki. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-qabd, yaitu penyerahan. Jadi karena ini terkait dengan mengikatnya kepemilikan, sehingga ada tambahan yaitu al-qabd, yaitu penyerahan. Jadi menurut Hanafiyah ada tiga, yaitu ijab, yaitu pernyataan dari pihak yang memberikan, qabul berarti pernyataan dari pihak yang diberi, dan al-qabdu penyerahan, ya, supaya kepemilikan itu bisa benar-benar berpindah. Wa qala ba'dul Hanafiyah laisa al-qabul minal mauhub lah ruknan wa innama ar-ruknu faqat huwa al-ijabu minal wahib li'anna al-hibata fil lughati ibaratun an mujarradi ijabil maliki min ghairi syartil qabul. Nah, jadi ada sebagian Hanafiyah, sebagian mengatakan bahwa al-qabul, pernyataan menerima dari pihak yang diberi hibah itu bukan bagian dari rukun. Karena apa? Karena rukun di sini sebagian itu hanya al-ijab dari orang yang memberi saja. Jadi yang penting sudah ada ijab dari orang yang memberi, yang memberikan hibah, memberikan hadiah, maka itu sudah sah karena rukunnya cuma itu sebagian dari Hanafiyah. Wa innamal qabul li thubuti hukmiha ay al-atham tarattab 'alaiha wa huwa naqlul miqyas. Sedangkan qabul ini hanya terkait perpindahan kepemilikan, sehingga yang penting sudah ada ijab, nah, secara hukum kampanye sudah bisa berlaku.
Nah, sedangkan masalah ijab qabulnya ini hanya masalah terkait dengan perpindahan kepemilikan saja. Sehingga ada yang berpendapat sebagian Hanafiyah dengan ijab saja, nah, tidak perlu qabul, maka sudah dikatakan sah hibah itu. Wa aksaru sarrahil Hanafiyah ala anal hibbata tatimmu bil ijabi wahdahu fi haqqil wahib. Wabil ijab wal qabul fi haqqil mauhub lah li'annal hibbata aqdu tabarruk fayatimu bil mutabarrik kal ikral wal wasiyah lakin la yamlikuhu al mauhub la illa bil qabul wal qabd. Jadi sebagian atau kebanyakan dari Hanafiyah mengatakan bahwa hibah ini terlaksana dengan ijab. Nah, ini dari sisi orang yang memberi atau wahib. Jadi dengan wahib ini syaratnya kalau dia sudah ijab ya berarti sudah terlaksana hibah itu. Sedangkan qabul, nah ini dari sisi ijab dan qabul itu dari sisi orang yang diberi atau mauhublah. Nah, sedangkan terkait dengan perpindahan kepemilikan yaitu adanya yaitu penyerahan. Jadi dari sisi beda-beda. Lakin nasat al-maddah 837 minal majalah ala annahu tan'aqidu al-hibbatu bil ijabi wal qabul wa tatimmu bil qabd. Nah, ini di dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Nah, ini kalau di kita seperti kompilasi hukum Islam. Ini berlaku ketika zaman Daulah Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman ya, Turki Utsmani. Jadi pada tahun 1869 sampai 76 di Turki Utsmani itu yang dulu menguasai hampir sebagian besar dunia itu dulu telah mengkodifikasikan fikih, terutama fikih Hanafiyah. Jadi dikodifikasikan kemudian menjadi hukum perdata bagi negara kerajaan Turki Utsmaniyah. Nah, itu namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah ya. Nah, itu ya kalau di kita seperti kompilasi hukum Islam, tapi di dalam buku itu hanya yang terkait dengan muamalah saja. Jadi terkait muamalah saja. Bahkan ahwal sasiyah pun tidak ada di dalamnya. Jadi terkait muamalah saja. Tapi dia lebih cenderung kepada madhab Hanafiyah. Di situ itu sudah sebanyak 1851 pasal. Jadi bayangkan itu banyaknya luar biasa itu Pak sudah. 16 apa 15 jilid. Nah, jadi itu sudah undang-undang bagi mereka terkait dengan muamalah saja itu. Jadi zaman Islam zaman dulu ya di Turki Utsmani itu sudah punya ya sebuah undang-undang tersendiri ya terkait dengan muamalah dengan menggunakan fikih yang cenderung kepada Hanafiyah. Nah, itu berlaku. Bahkan karena dia diberlakukan di situ, itu berlaku bukan hanya umat Islam. Pokoknya semua yang ada di sana menggunakan undang-undang itu karena sudah menjadi hukum positif. Nah, karena sudah menjadi hukum positif, sudah diundangkan, sudah diterapkan, maka semuanya itu malah jadi mau orang non muslim tetap menggunakan undang-undang itu. Nah, di pasal 837 ya dalam Majalatul Ahkam Al-Adliyah itu dikatakan bahwa hibah ya berlaku, nah, artinya berlaku hukumnya ketika sudah ada ijab dan qabul. Akan tetapi dia baru mengikat keseluruhan ya. Artinya baru terlaksana secara keseluruhan, secara sempurna ketika sudah dilaksanakannya penyerahan. Jadi seandainya ada orang ijab dan qabul terkait dengan hibah, oke, nanti punya saya ini saya kasihkan ke kamu, ya, sahabat, tanah saya kasihkan kamu, rumah saya kasihkan ke kamu. Nah, ini sudah berlaku hibah itu. Akan tetapi dia belum mengikat secara keseluruhan karena belum ada penyerahan dari pihak orang yang wahib atau yang memberikan hibah. Nah, jadi sudah berlaku ya karena janji itu kan harus dipenuhi.
Akan tetapi baru bisa terlaksana secara keseluruhan hibah itu atau mengikat secara keseluruhan ketika sudah ada penyerahan, termasuk sudah mengikat kepada barang yang diserahkan. Wa arkanul hibah indal jumhur arba'atun. Nah, sedangkan rukun hibah menurut jumhurul ulama ini ada 4. Yang pertama al-wahibu, yaitu orang yang memberi. Yang kedua al-mauhubulah, yaitu orang yang diberi. Kemudian yang ketiga wal mauhubu, barang yang diberikan. Kemudian yang keempat was-seghatu, seghot. Nah, seghot itu ya ijab qabul itu. Ya. Tapi jadi tadi menurut Hanafiyah. Jadi kalau menurut Hanafiyah 3, ijab, qabul, kemudian penyerahan. Nah, sedangkan menurut jumhurul ulama, mayoritas ahli fikih, mayoritas madhab mengatakan ada 4, yaitu wahib, orang yang memberi, nah, kemudian wal mauhublah, orang yang diberi, kemudian mauhubnya, barang yang diberikan, was-seghah, dan segotnya, redaksi atau konteks penyerahannya. Amal wahibu fawa al maliku idza kana sahikan malikan amra binafsi amra nafsahu fa in wahaba al maridu thumma mata kana hibatuhu fi thuluthi tirkatihi indal jumhur. Jadi pemberi ini adalah yaitu orang yang memiliki harta tersebut ketika ya dia dalam keadaan sehat, nah, sahihan sehat, dan milik pribadi. Nah, artinya sudah milik pribadi, bukan milik umum, bukan. Jadi milik pribadi. Nah, nanti akan dijelaskan ini. Sehingga ketika ada orang yang sakit, nah, memberikan hibah. Jadi orang sakit memberikan hibah, terus kemudian dia meninggal. Maka hibahnya yang sah itu menurut jumhurul ulama adalah hanya fi sulusi tirkatihi, yaitu hanya sepertiga dari harta peninggalannya saja. Artinya kalau lebih dari itu maka tidak sah, kembali kepada ahli warisnya. Nah, untuk di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam yang ijtihad para ulama-ulama kita, ya pendahulu-pendahulu kita yang disahkan tahun 91 itu, sudah pokoknya hibah apapun, nah, itu maksimal 1/3. Tapi kalau di fikih boleh seberapapun. Nah, di fikih sebelum menjadi kompilasi hukum Islam, ya artinya kalau di masyarakat dilaksanakan sendiri, tetap tidak ada batasan. Tapi kalau suatu saat ada sengketa masuk ke pengadilan, karena yang sudah menjadi hukum positif adalah 1/3, nah, maka yang digunakan pengadilan adalah 1/3 itu. Nah, jadi yang digunakan mana? Kalau di fikih selama dia tidak, ya hibahnya tidak ketika mendekati meninggal, nah itu masih sah. Tapi kalau sudah mendekati meninggal, maka yang sah menurut jumhurul ulama hanya 1/3 saja. Amal mahublah fawa kullu insanin wa yazuzu ayyahabal insan malahu kullahu li ajnabiyyin ittifaqan. Jadi sedangkan orang yang diberi itu setiap manusia, dan dia boleh memberikan, ya kan? Jadi boleh seorang itu memberikan seluruh hartanya kepada orang lain. Nah, kecuali tadi itu menurut jumhur ulama secara fikih, kecuali ketika sudah mendekati mau meninggal baru hibah, nah, maka yang sah itu hanya 1/3. Nah, kenapa seperti itu? Ya khawatir jangan-jangan sebelum meninggal ini ada intrik-intrik, nah, gampangnya sampai dihibahkan sampai lebih dari 1/3. Wa amma hibatu jam'i malihi li ba'di waladihi duna ba'din aw tafdhilu ba'dihim ala ba'din fil hibati fa makruhun indal jumhur. Jadi seandainya seorang orang tua memberikan hibah, nah, seluruh hartanya kepada sebagian atau salah satu dari anaknya, atau melebihkan, ya, jumlah hibahnya itu kepada anak bukan kepada anak yang lain, sebagian anak dan tidak yang lain, maka hukumnya makruh menurut jumhurul ulama. Wa in waqa'a zaza, tapi kalau benar-benar sudah terjadi sah, tapi sahnya makruh. Ini menurut jumhurul ulama.
Amal mauhub fakullu mamlukin. Nah, sedangkan mauhub barang yang dihibahkan itu setiap yang dimiliki. Amas segatu fakullu ma yaktadi al ijab wal qabul min qaulin wa fi'lin kalafdil hadiyah wal hibah wal atiyah wal nikhlah wa sibudzalik. Jadi sedangkan segot ya ijab dan qabul. Nah, jadi segot itu ijab dan qabul itu segala perkataan atau pernyataan atau tindakan yang dapat dipahami itu sebagai bentuk hibah, baik dengan kata-kata hibah ya. Jadi kalau bahasa Arab itu ada kata hibah, ada atiyah, ada hadiyah, ada nikhlah, atau kata-kata yang seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin ada yang pemberian, ada hadiah, ada hibah, ada apalagi, pokoknya yang dimengerti itu bagian yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain bila iwadin, tanpa ada kembalian lagi, artinya tanpa ada kompensasi. Nah itu segot. Wala ijabu imma sharihun mislu ayyakula alwahib wahabtu hadha syai' laka au ma yajri majra sharih ka qaulihi ma laqtuhu minka au ja'altuhu laka au huwa laka au a'taituhu au nahaltuhu au ahdaituhu ilaika atau at'imtuka hadat ta'am. Jadi ijab ada dua, Pak. Ada yang soreh tegas, yaitu dengan kata-kata hibah. Saya hibahkan barang ini kepada kamu, jelas katanya hibah. Atau sesuatu yang dipahami ya seperti mendekati soreh atau semi soreh, semi tegas gampangnya. Nah, seperti orang mengatakan aku milikkan ya kan harta ini ya kan barang ini kepada kamu. Jadi dengan kata-kata milik, aku milikkan atau saya jadikan harta ini ya kan buat kamu. Nah, atau saya berikan harta ini kepada kamu, aku hadiahkan kepada kamu, aku berikan makan ini kepada kamu, nah, dan hal lain sebagainya. Wa nawabihi hibah, dan orangnya niat itu adalah hibah, maka akan sudah hibah. Hadza fil ijabi al mutlaq. Nah, ini untuk pernyataan ijab yang mutlak, artinya yang tidak ada catatan, tidak ada digantungkan dengan sesuatu. Amma idza kana makrunan bi qarinatin fayyala tahlu imma an takuna al qarinah waqtan aw syartan aw manfaatan. Nah, itu tadi yang mutlak, jadi tanpa ada catatan, tanpa ada syarat, tanpa ada digantungkan dengan sesuatu. Akan tetapi jika ijab itu dibarengi ya, atau digantungkan dengan suatu qarinah, suatu catatan, nah, itu tidak lepas dari ada tiga ya, digantungkan pada qarinah waktu, digantungkan dengan syarat, dan digantungkan dengan manfaat. Nah, contoh misalul ijabi al muqtaran bi qarinatil waqti, yaitu contoh yang digantungkan ya dengan qarinah waktu, dengan waktu, jadi digantungkan dengan waktu, atau istilahnya kalau dalam orang Arab dulu Bapak itu namanya umroh. Nah, mungkin di dalam hadis-hadis pernah dengar umroh. Jadi umroh itu orang mengatakan a'martuka hadidar au ja'altu hadidar laka umri. Jadi gampangnya bahwa saya ya kan berikan, katakanlah saya jadikan harta ini untukmu seumur hidup saya. Jadi digantungkan dengan kata umur, makanya dinamakan umroh. Nah, itu kalau di dalam orang Arab zaman dulu itu sudah biasa adat seperti itu. Nah, kalau di sini nggak tahu ada seperti itu. Jadi aku berikan gampangnya harta ini, jadi selama saya hidup. Nah, bagaimana kalau digantungkan seperti ini? Nah, kalau digantungkan seperti ini, maka menurut para ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa hibahnya sah. Jadi hibahnya sah. Wa hadza kulluhu hibah wa hiya lil mu'mar la fi hayatihi wa li warasatihi ba'da wafatihi li sihhati tamlik wa tauqid batil. Liqauli alaihi salatu wassalam. Nah, ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsiku alaikum amwalakum la tufsiduha
fa inna man a'mara umra fayalil ladzi u'miruha hayyan wa mayyitan wa li aqibihi. Jadi tahanlah, jagalah harta-hartamu, jangan dirusak. Barang siapa yang memberikan dengan korinah, dengan digantungkan umur, maka itu bagi orang yang diberi, baik ketika orang tersebut masih hidup, meninggal, kalau meninggal maka bagi ahli warisnya. Syaratnya batil, syaratnya tidak sah, tetapi hibahnya tetap sah. Jadi syaratnya tidak sah, ya, korinah waktunya tidak sah seumur saya, tetapi hibahnya sah, sehingga tetap menjadi milik orang yang diberi, baik setelah orang yang memberi itu meninggal ataupun tidak. Jadi baik ketika hidup sudah punyanya, hibah itu sah. Ketika meninggal, meskipun dia ngomong hanya seumur saya, sama tetap itu sah. Itu istilahnya umroh kalau di dalam fikih. Jadi tetap sah. Dan ketika orang yang diberi meninggal, maka kepada ahli warisnya. Nah, jadi hibahnya sah, syarat ya dalam digantungkan dengan waktu itu batil. Dan di dalam hibah, ya, li'annal hibata la tubtilu bisyarti al-fasid bi khilafi uqudil muawadhah al-maliyah. Dan di dalam hibah berbeda dengan akad-akad muawadhah seperti jual beli. Nah, itu karena ada saling tukar, ya, saling dapat manfaat, dia memberikan manfaat, mendapatkan manfaat, dia menyerahkan barang, mendapat harga, mendapatkan uang. Nah, kalau jual beli tidak boleh digantungkan dengan syarat, digantungkan dengan sesuatu. Nah, tidak boleh. Tetapi kalau hibah, nah itu boleh. Karena dia bila iwadin, dia boleh, ya kan, digantungkan dengan syarat, syaratnya batil tapi tidak bisa membatalkan hibahnya. Hibahnya tetap sah. Jadi hibahnya tetap sah, syaratnya atau korinahnya itu batil, ya, tidak sah. Nah, sehingga hibahnya sah. Tapi korinah yang tidak sah tadi tidak bisa membatalkan hibah. Intinya hibahnya tetap sah. Ini yang dibarengi dengan korinah waktu. Kemudian ada juga contoh yang dibarengi dengan korinah syarat. Nah, syarat, yaitu kalau di dalam zaman Arab dulu ada yang namanya rukbah. Nah, rukbah itu intinya seperti ini. Jadi saya berikan seumpama rumah ini, harta ini kepada kamu. Jika saya mati sebelum kamu, nah, maka harta menjadi milik kamu. Tapi jika kamu mati sebelum aku, ya, sebelum saya, maka harta itu kembali milik saya. Nah, jadi di dalam Arab itu namanya rukbah. Kenapa dinamakan rukbah? Rukbah itu dari kata rokobah, ya tarokobu, mengawasi, Pak. Kenapa? Saling mengawasi, saling memonitor. Ini siapa dulu yang meninggal namanya. Nah, maka dia yang meninggal lebih dulu, ya kan, kehilangan hartanya, menjadi milik orang yang meninggalnya setelahnya. Nah, makanya dikatakan rukbah atau rokobah. Nah, jadi karena saling ini. Nah, ini sedangkan rukbah menurut Hanafiyah ini tidak sah. Nah, tidak sah. Dia pada dasarnya sebenarnya ariyah, yaitu pinjaman. Nah, jadi di dalam Islam itu kalau kita memberikan sesuatu, meminjamkan sesuatu, barangnya tidak habis digunakan ketika manfaatnya diambil, ya kan, maka itu menjadi ariyah kalau dalam akad pinjaman. Contoh kita minjam sepeda motor, nah, atau katakanlah minjam rumah untuk ditempati, kan rumahnya nggak habis, ini namanya ariyah. Tapi kalau minjam barangnya ketika dimanfaatkan dia habis, itu menjadi seperti yang pernah kita bahas, yaitu qard. Artinya bahasanya tetap pinjaman, tapi pinjaman yang ada tanggungan utangnya. Contoh kita pinjam sesuatu yang bisa ditakar, makanan. Kita pinjam seumpama hewan yang kita pinjam, kita habiskan maksudnya. Nah, tidak hanya ngambil manfaatnya saja, tapi memang menghabiskan barangnya, ya, istihlak, maka itu menjadi qard kalau di dalam akad fikih.
Nah, kalau minjam hanya mengambil manfaatnya dan barangnya tetap tidak berkurang, nah itu namanya ariyah. Ya, kayak kita minjam seumpama sabit, minjam pompa, nah ini ariyah namanya. Tapi kalau minjam beras, nah ini namanya qard. Nah, minjam uang, qard, ya kan? Nah, jadi tetap namanya qard, pinjaman. Meskipun artinya sama pinjaman, tapi beda konteksnya. Nah, ini menurut Hanafiyah ya, yang seperti ini itu pada dasarnya hanya ariyah saja. Jadi pinjaman saja. Ya, kalau itu dalam bentuk barang yang tidak habis ketika dimanfaatkan seperti rumah. Tapi kalau kepada barang yang habis dimanfaatkan maka dia menjadi hibah. Ya, karena kalau qard kan hibah. Jadi kalau dia ngomong ternyata yang barangnya yang dibuat akad itu adalah sesuatu yang konsumtif yang langsung habis, ya, maka itu menjadi hibahnya sah. Tapi kalau yang diberikan itu dalam bentuk barang yang barangnya tidak habis dimanfaatkan, maka itu ariyah menurut Hanafiyah. Wa qala Abu Yusuf wasy-Syafi'iyah wal Hanabalah idza qabadhaha fa hiya hibah. Nah, wa dalilu maruyanir rasul annahu azaza al umra war rukbah wa li annahu qaluhu darilaka tamlikul ain la tamlikul mafah wa qiyasan ala qaluhi ya umra. Nah, tetapi menurut Abu Yusuf itu sahabat Abu Hanifah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabalah, jika masih ada syaratnya, meskipun ngomong seperti itu tapi dia sudah menyerahkan barangnya, maka itu sah hibahnya. Tapi kalau ngomong seperti itu hanya baru omongan, belum diserahkan barangnya, maka tidak sah menurut Syafi'iyah, Hanabalah dan Abu Yusuf. Nah, tapi kalau menurut Hanafiyah ya pokoknya mau sudah diserahkan maupun tidak diserahkan tetap dikatakan sebagai ariyah saja, bukan hibah. Artinya nanti harus kembali kepada orang yang meminjami tadi atau yang memberikan tadi. Amal Malikiyah faqad azazu al umrah wa abtilu ar-rukbah kal Hanafiyah wa. Nah, sedangkan Malikiyah dia sama dengan Hanafiyah. Artinya yang umroh tadi ya, seperti syarat umur tadi itu sah. Jadi kalau ini saya berikan barang ini seumur hidup kamu manfaat atau menjadi milikmu seumur hidup saya. Jadi korenanya waktu seumur hidup saya yang memberi. Nah itu sah. Jadi ulama sepakat itu sah. Tapi kalau ngomong ini barang, ya kan, akan menjadi milik kamu. Nah, kalau saya mati duluan, akan menjadi tetap milik aku kalau kamu mati duluan. Nah ini dilihat-lihat. Kalau barangnya sudah diserahkan saat itu, menurut Hanafiyah, menurut Hanabalah dan Syafi'iyah dan Abi Yusuf, maka dia sah. Tapi kalau barangnya tidak diserahkan, itu tidak sah. Tetapi menurut Hanafiyah dan Malikiyah, mau barangnya diserahkan ataupun tidak, kalau ada syarat seperti itu, maka hukumnya tidak sah. Nah, yang ketiga contoh al-ijabu al-muktaron bil manfaah. Nah, jadi tadi digantungkan dengan waktu, kemudian dua digantungkan dengan syarat rukbah tadi, kemudian yang ketiga digantungkan dengan minhah atau pemberian atau manfaat, ya, digantungkan dengan manfaat. Jadi contohnya seumpama nih digantungkan dengan manfaat seperti bahwa aku kasih rumah ini untuk ditempati. Nah, jadi aku kasih tempat ini untuk ditempati. Maka itu menurut Hanafiyah namanya ariyah, pinjaman, bukan hibah. Karena ada kata-kata ditempati hanya untuk dimanfaatkan, ditempati saja. Jadi rumah ini ya gampangnya berikan untuk ditempati. Artinya hanya untuk diambil manfaatnya saja. Nah, jadi hanya diambil manfaatnya saja. Nah, oleh karena itu ketika dilihat barangnya seperti tadi, kalau barangnya tidak habis ketika diambil manfaatnya, maka dia menjadi ariyah bukan hibah. Tetapi kalau barangnya habis dimanfaatkan, maka dia menjadi hibah. Karena nggak mungkin manfaatkan barangnya kemudian tidak habis. Nah, dia menjadi hibah. Nah, ini kalau disyaratkan dengan manfaat. Jadi menurut Hanafiyah tidak sah. Jadi dia bukan
bukan hibah. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena pas sudah 5:30 ya, nanti kita lanjutkan tentang syarat-syarat hibah. Jadi pas ini tentang rukun hibah seperti tadi. Jadi kelihatannya sepele hibah, tapi kalau pas masuk ternyata banyak detail-detail yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang selanjutnya tentang syarat ini penting sekali karena tentang syarat-syarat ini ya. Jadi bagaimana harta itu harus ada seperti yang sekilas kemarin pengantar kita sampaikan, terus harus milik pribadi bukan milik umum. Nah, bagaimana kalau memberikan hibah dalam bentuk itu punya umum diberikan, boleh apa enggak dan sebagainya, nanti akan kita bahas pada syarat-syarat hibah. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.